Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selamat berjumpa dengan saya, Bambang Budianto, Widya Iswara dari PPMKP Ciawi, Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran Agenda 3 Manajemen Strategis pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2. Dasar hukum pelaksanaan PKN tingkat 2 berubah mulai bulan Juni tahun 2022 dengan diterbitkannya Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022, Keputusan LAN Nomor 374 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Keputusan LAN Nomor 375 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan. Hal yang berubah pertama adalah tentang strategi pembelajaran, di mana dengan pola baru PKN tingkat 2 dapat dilakukan dengan blended learning, klasikal, dan distance learning. Namun demikian, diutamakan pembelajaran dilakukan dengan blended learning. Aspek lain yang berubah adalah tentang kurikulum. Ada tambahan kurikulum baru selain mata pelatihan inti, yaitu mata pelatihan dasar atau smart governance dan mata pelatihan pilihan. Hal lain adalah evaluasi, ada tambahan penilaian terhadap pengembangan potensi diri, dan juga ada perubahan tentang penilai sikap perilaku bisa dilakukan oleh beberapa komponen, yaitu pengampu materi, penyelenggara, mentor, dan juga antar peserta. Tahap blended learning PKN 2 memiliki learning journey baru. Pertama, pembelajaran klasikal tahap 1 di tempat penyelenggaraan. Kedua, pembelajaran mandiri di kedudukan peserta. Ketiga, e-learning di kedudukan peserta. Keempat, pembangunan komitmen bersama di tempat kerja peserta atau tempat lain. Kelima, pembelajaran klasikal tahap 2 di tempat penyelenggaraan. Keenam, aktualisasi kepemimpinan kolaboratif di tempat kerja peserta. Dan terakhir, pembelajaran klasikal tahap 3 di tempat penyelenggaraan. Cara belajar untuk masing-masing kelompok mata pelatihan adalah sebagai berikut. Untuk kelompok mata pelatihan dasar dan kelompok mata pelatihan pilihan dilakukan dengan cara belajar mandiri. Sedangkan untuk kelompok mata pelatihan inti dilakukan dengan cara belajar mandiri, e-learning, experiential learning, dan klasikal. Mata pelatihan untuk agenda 3 manajemen strategis di pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ada 4, yaitu manajemen strategis sektor publik, marketing sektor publik, isu strategis, dan tambahan yang baru adalah public-private partnership. Baik Ibu Bapak, jumlah jam pembelajaran agenda 3 di kurikulum inti adalah sejumlah total 53 jam pembelajaran. Terdiri dari 11 jam pembelajaran mandiri, 40 jam pembelajaran e-learning, dan 2 jam pembelajaran klasikal. Untuk pembelajaran mandiri 11 jam dilaksanakan pada hari ke-7 sebanyak 6 JP, hari ke-8 untuk pembelajaran agenda 3, 3 JP, dan 2 JP adalah untuk pembuatan makalah isu-isu agenda 3. Selanjutnya untuk e-learning terdiri dari 3 hari pembelajaran untuk 3 mata pelatihan dan 1 lagi adalah untuk pelaksanaan seminar isu strategis. Untuk yang 3 mata pelatihan dilaksanakan pada hari ke-16, dibagi 2, sinkronus dan asinkronus, masing-masing sinkronus 4 JP dan asinkronus 6 JP. Pada hari ke-17 sama, sinkronus 4 JP, asinkronus 6 JP. Dan pada hari ke-18, sinkronus 3 JP, asinkronus 5 JP. Untuk ceramah isu strategis dilakukan di hari ke-19, kemudian di hari ke-36, dan 2 ceramah di hari ke-37. Selanjutnya untuk pembelajaran klasikal sebanyak 2 JP dilakukan di hari ke-36. Selanjutnya kita melihat sedikit tentang apa yang dimaksud dengan belajar mandiri pada agenda 3. Kurikulum mata pelatihan inti belajar mandiri ini adalah peserta mempelajari mata pelatihan pada agenda 3 dan di akhir pembelajaran di akhir pembelajaran agenda peserta membuat makalah untuk digunakan sebagai topik pembahasan
bersama pengampu materi pada saat e-learning dengan mengunggah makalah tersebut pada komponen LMS e-learning. Dan ini merupakan bagian dari penilaian penugasan individu. Ada 9 JP seperti saya sudah sampaikan untuk agenda 3 dan di akhir dari kegiatan ini adalah membuat makalah atau esai. Dilakukan secara mandiri. Untuk e-learning, sifat kegiatannya berupa penugasan, yaitu penugasan individu dan penugasan kelompok. Setiap peserta diberikan tugas individu yang diarahkan untuk mampu menyusun strategi peningkatan kinerja strategis organisasi dan juga merupakan kelanjutan dari esai pada belajar mandiri. Sedangkan untuk penugasan kelompok, peserta diberikan tugas kelompok untuk menyusun manajemen strategis dalam mendiagnosa organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis dan dibantu dengan kemampuan untuk pemasaran, marketing publik, dan juga kemitraan yang bisa didapat dari makalah peserta atau disediakan oleh saya selaku pengampu materi. Selanjutnya dilakukan sharing hasil penugasan kelompok pada saat pembelajaran sinkronus. Pembelajaran klasikal tahap 2 untuk agenda 3 berupa pembelajaran yang diarahkan untuk mendalami kegiatan diagnosa dan solusi kreatif dengan menerapkan kemampuan pemasaran, marketing, sektor publik, dan kemitraan. Yang kedua berupa pembelajaran yang diarahkan untuk mendalami bagaimana seorang pemimpin strategis mempraktikkan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik dan kepemimpinan kewirausahaan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang desain pembelajaran pada tahapan pembelajaran e-learning. Ada 40 JP yang terdiri dari 23 JP sinkronus dan 17 JP asinkronus. Untuk 3 mata pelatihan dilakukan selama 3 hari dengan jumlah JP sinkronus dan asinkronus seperti tertera pada slide. Sedangkan untuk seminar isu strategis terdiri dari 12 JP sinkronus. Untuk hari pertama, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi manajemen strategis sektor publik. Terdiri dari 10 JP, 4 JP sinkronus, dan 6 JP asinkronus. Saya akan membagi dalam masing-masing 2 sesi. Sesi pertama, 2 JP adalah sinkronus. Jadi berisi dengan jadwal seperti tertera dalam slide, dimulai dari perkenalan, selanjutnya menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dan juga ragam aktivitas dari pembelajaran manajemen strategis sektor publik. Selanjutnya saya akan mengajak peserta berdiskusi mengenai pemahaman mata pelatihan ini sesuai yang sudah mereka pelajari secara mandiri, bahkan dibuat makalah atau esainya, dan juga bagaimana kita memperkuat hal-hal yang perlu diperdalam ya, melalui permainan interaktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan overview substansi mata pelatihan manajemen strategi sektor publik dan keterkaitannya dengan agenda 4. Selanjutnya, waktu sedikit saya akan gunakan untuk menjelaskan penugasan selama asinkronus. Tahap berikutnya adalah pembelajaran asinkronus 3 JP dari mulai jam 9.45 sampai jam 12. Itu berupa diskusi kelompok untuk penyelesaian tugas kasus dan mempersiapkan bahan paparan untuk dipresentasikan. Mereka bisa melakukan melalui virtual Zoom atau apapun caranya, yang penting dilakukan secara asinkronus. Penugasan juga bisa kita muat dalam LMS, sehingga mereka bisa membaca lebih lengkap lagi selain kita jelaskan tadi pada tahapan sinkronus. Setelah istirahat, kita akan lanjutkan dengan pembelajaran sinkronus sebanyak 2 JP. Tentunya kita buka dengan suatu pemberian semangat, kita berikan energizer 10 menit lah cukup untuk kegiatan ini. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk kelompok memaparkan hasil tugas kelompok. Setelah selesai kita berikan umpan balik, kemudian selanjutnya kita tutup untuk mata pelatihan manajemen strategi sektor publik. Untuk yang sisa asinkronus 3 JP adalah peserta menyelesaikan tugas individu, yaitu membuat makalah dan harus diupload ke LMS, dan juga membuat learning journal individu dan juga diupload ke LMS. Ini untuk hari pertama pembelajaran e-learning. Hari kedua untuk marketing sektor publik, strukturnya sama dengan yang tadi, manajemen strategi sektor publik, persis sama karena jumlah JP-nya juga sama. Sedangkan di hari ketiga untuk public private partnership,
Strukturnya juga sama, yang berbeda hanya jumlah jam pembelajaran. Sinkronus hanya terdiri 3 jam, saya bagi ke dalam 1 jam pertama di pagi hari, kemudian asinkronus 3 JP, kemudian sinkronus 2 JP, dan terakhir 2 JP asinkronus untuk penyelesaian tugas individu. Untuk seminar isu strategis, sesuai dengan master jadwal dari LAN, dilakukan di hari ke-19 secara sinkronus atau virtual, yaitu seminar tentang tema pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Di hari ke-36 dilakukan secara offline, seminar tentang kebijakan nasional. Di hari ke-37 dilakukan secara offline, ada 2 seminar, yaitu seminar tentang kepemimpinan kewirausahaan dan seminar tentang tema visitasi kepemimpinan nasional. Karena peserta sudah banyak mempelajari tentang materi agenda 3, di saat belajar mandiri dan e-learning, pembelajaran klasikal difokuskan pada pendalaman kegiatan diagnosa dan solusi kreatif dengan menerapkan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik dan kemitraan, serta berbagi pengalaman mempraktikkan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik dan kepemimpinan kewirausahaan. Demikian strategi dan desain pembelajaran agenda 3 PKN 2 yang akan saya jalankan. Tentunya yang saya sampaikan ini belum sempurna, untuk itu mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.